salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Keuskupan Agung Jakarta mengungkapkan jika jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus pada Rabu waktu setempat. Sementara untuk pemakaman sudah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 26 April pada pukul 10 waktu Roma dan akan dipimpin oleh Kepala Dewan Kardinal Roma. Gereja Katedral Jakarta masih memajang foto Paus Fransiskus, pemimpin umat Kristiani, di altar gereja katedral. Selain itu, kursi kayu yang Paus Fransiskus gunakan saat memberikan khotbah di gereja katedral juga masih ditaruh rapi di depan altar, beserta selendang yang pastor kenakan juga. Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan jika jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta tempat kediamannya dan akan dibawa masuk ke dalam Basilika Santo Petrus pada hari Rabu besok. Sementara untuk pemakaman sudah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 26 April pukul 10 waktu Roma dan akan dipimpin oleh Kepala Dewan Kardinal Roma. Jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta tempat beliau tinggal, lewat prosesi yang lumayan panjang, akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Prosesi akan dipimpin oleh yang disebut Kepala Rumah Tangga Vatikan, seorang kardinal. Sudah diputuskan juga bahwa pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April mulai jam 10 pagi. Yang akan memimpin pemakaman adalah Kepala Dewan para Kardinal yang namanya Kardinal Battista Re. Sesudah itu terus masih akan langsungkan yang namanya masa berduka cita selama beberapa hari. Sementara itu, Pastor Kepala Gereja Katedral Romo Rudi Hartoko menyebut jika akan ada misa pada hari Kamis tanggal 24 khusus untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan, Kardinal Ignatius dan juga KWI. Doa arwah untuk Paus Fransiskus di katedral ini akan diselenggarakan misa pada hari Kamis tanggal 24 April ini pukul 18, dipimpin oleh Nuncio atau Duta Besar Vatikan Monsignor Piero Dopo bersama Bapak Kardinal sebagai tuan rumah yang gereja dan juga Ketua KWI Monsignor Anton. Itu yang paling pokok dan bersama-sama beberapa uskup yang bisa hadir pada kesempatan kali ini acara tersebut. Rencananya dalam misa hari Kamis untuk mendoakan Paus Fransiskus sendiri akan dihadiri oleh 2.500 jemaat Kristiani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang warga negara asing asal Rusia bernama Sergei Elisev dilaporkan hilang pada Kamis sore 17 April 2025. Pria berusia 36 tahun tersebut diduga jatuh dari jukung saat memancing di perairan Amet, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Warga negara asing asal Rusia dikabarkan belum kembali dari melaut di sekitar perairan Tukatse Amet, Karangasem saat melakukan aktivitas memancing. Ia seorang diri berangkat menggunakan jukung Rabu lalu 16 April 2025. Menurut keterangan dari pelapor, korban bertempat tinggal sementara di salah satu penginapan daerah banjir Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Tim SAR gabungan pun melaksanakan pencarian korban dengan melakukan penyisiran menggunakan rubberboat dari Pantai Melasti Amet sampai dengan perairan Seraya. Sampai dengan saat ini korban belum bisa ditemukan dan hanya saja tim SAR menemukan jukung korban di perairan Seraya Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu pemirsa, ada seorang bule dari Amerika Serikat mengamuk di sebuah klinik di Bali. Dia membanting lemari bahkan sampai mau memukul temannya menggunakan pipa. Dalam video tersebut, bule yang sedang mengamuk itu pun viral di media sosial. Dan dalam video yang beredar, bule tersebut mengamuk tanpa mengenakan pakaian. Dia hanya memakai celana berwarna abu-abu dan bertelanjang dada. Seorang warga negara asing berinisial MCM asal Amerika Serikat mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama Jalan Labuan Said, Pecatu Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 12 April 2025. Bule itu sempat membanting lemari, merobek gorden klinik, dan membawa pipa panjang hendak memukul temannya dan pasien yang ada di ruang pemeriksaan. Perawat, pasien, dan keluarga pasien di ruangan klinik tersebut ketakutan hingga menangis. Mereka bahkan berlarian untuk menyelamatkan diri keluar ruangan klinik. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP, Iketut Sukadi membenarkan peristiwa tersebut. Dia menyebut kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5.00 WITA. Sukadi menjelaskan awalnya ada 2 WNA yang diantar oleh ojek online, salah satunya MCM dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selang beberapa menit, MCM sadar lalu temannya menghampiri dan memeluknya. Sontak MCM kaget dan mengamuk bahkan sempat memukul temannya sendiri. Sukadi berujar, teman pelaku mencoba menenangkan agar tidak membuat keonaran dan mengganggu pasien lainnya. Namun MCM justru semakin marah dan merusak fasilitas klinik. Pelaku yang tinggal di Medmanki, Uluwatu itu dapat ditenangkan saat polisi datang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Simpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. waa isbuucii 167 yani maanayno ololaha nadaafadda xeebaha isbuucan waxaan ka qabanayna xeebta Lido waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeenna gudaha xayawaanaadku noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. tiimkan ololaha nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war wadankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada hortood loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top.
So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendingin baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, di mana lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang ada di lingkupnya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.